Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama kami rombongan Ocon Bonsai. Kali ini Ocon Bonsai sedang jalan-jalan ke daerah Semarang, tepatnya di daerah Sendang Mulyo. Nah, kebetulan di daerah ini ada temannya Bapak Ketua PBB Bekasi Raya. Sekalian jalan-jalan, kita juga mampir ke tempat beliau. Ikuti keseruan Ocon Bonsai di tempatnya Pak Bowo. Check it out. Assalamualaikum Mas Bowo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua. Ya, siap. Aduh. Mas Bowo, Ji, mohon izin ini Ocon Bonsai liputan di tempatnya Mas Bowo. Aduh. mantap. Ini kelihatannya koleksinya Santigi semua nih, Mas Bowo. Mulai sejak kapan nih Mas Bowo main Santigi? Ya, alhamdulillah. Sejak mulai kapan tuh barusan kemarin sore, Mas. Aduh, Iya. selalu merendah kalau yang udah itu tuh Ya, selalu artinya merendah. kita juga main pemula bonsai itu baru 2018. Beliau yang ngajarin saya ini, ya kan? Saya dikasih oleh-oleh pulang dari Bekasi, Ulmus ya dok? Iya. Ulmus. Bayangkan gara-gara tanaman Pak, berangkat naik, waktu itu naik batik air, pulang naik bus. Diantar beliau itu di stasiun bus yang di Bekasi itu ya. Bekasi Timur. Bekasi Timur sore-sore Mas. Waduh. Keringat sejagung-jagung ini Mas, cuman bawa box ya kan? Iya. Box tanaman. Itu yang delivery pertama. Kalau yang delivery yang kedua yang tadi gede itu sempat nginep dulu di hotel. Iya. Pulangnya baru nextnya. Ya gara-gara tanaman juga. Gara-gara tanaman. Justru uniknya kenal Mas Bowo ini dari bonsai. Nah, justru karena bonsai ternyata diurut-urut masih saudara di Semarang. Berarti bonsai membawa pengaruh yang lumayan besar ya, Pak Bowo ya. Pastinya. Tadinya ya banyak lah pokoknya. Bapaknya beliau ini kebetulan guru saya SMP, kemudian iya. kakaknya juga teman Masih dekat saudara. saya. Tapi kenalnya karena bonsai, malah di Bekasi kenalnya. Iya. Awal. Nah, bisa fokus ke Santigi tuh. Awalnya kan tadi tuh Ulmus yang dua dari oleh-oleh dari Bekasi itu tuh. Ya. Sampai perjalanan Tapi kalau ke dilihat Santigi. sejarahnya sih lucu Mas kalau saya Mas. Awal beli tanaman itu Legundi, saya pulang dari Cilacap, istri saya kan dari Cilacap lebaran, saya pengen punya tanaman, beli Legundi waktu itu 700.000. Dari Cilacap Semarang diomelin sama ibu itu, mahal. Ya dari situ saya jengkel, punyanya si Pak Dokter, saya beli berapapun tak beli dok. Udah. Tanya lagi, udah silahkan mau nanya sekian, dia bilang gitu kan. Abang ngomel silahkan. Malah makin menjadi Iya, jadi. malah menggila Mas. Aduh. Nanti lihat koleksinya Pak Bowo, waduh sangat luar biasa, Santiginya juga. Makanya perjalanannya juga tadi sangat unik, banyak yang unik. Aduh. Nah, sampai ke Santigi. Ini kan tadi Ya. nanyanya sampai ke Santigi nih sejarahnya. Nextnya itu kan, habis itu tanaman saya bawa lomba waktu itu, acaranya di Wujil di Ungaran ya, Hotel Iya. Wujil yang ngadain Despertan ya, pertanian Jawa Tengah. kebunan Jawa Tengah. Lawannya kan orang senior semua, kayak Pak Haji Sarno ya kan turun juga. Ya, alhamdulillah waktu itu dapat juara 3 Pak. Juara 3. Juara 3. Perdana itu, Perdana ikut lomba, turun lomba itu dapat perdana, juara 3 dapat duit Iya. 1 juta. Nah, Waktu itu makin menggila. bukannya makin menggila, ini password. Pulang ke rumah
amplop masih ada segel, saya kasih ibu negara, ini hasilnya lomba. Ada duitnya ya. Sampai sekarang ya kan, beli tanaman berapapun nggak bakal tanya. Nah, salah satu ide gila tuh. Tapi resikonya ya kan, setiap kita dapat bendera lebih dari 2, pulang pasti harus jadiin amplop sendiri. Passwordnya salah satu ide buat para pembonsai yang nggak dapat izin dari istrinya tuh, dikasih ide tuh. Dari situ akhirnya malah bertambah ya Pak ya. Ya artinya waktu itu memang kita belum kenal sama Santigi. Dan waktu itu pun di Semarang yang punya Santigi itu hanya beberapa orang dan kita nggak kenal. Waktu itu kita jalan-jalan ke ini, jual tanaman yang di daerah Soekarno-Hatta Semarang itu almarhum. Kami panggilnya itu Pak Rektor. Di situ ada 1-2 Santigi. Waktu itu harganya kok murah, saya heran. Orang batang segede gini meskipun kayak tiang bendera dijual cuma 1 juta. Ya kan, loh kok murah banget. Setiap kali dia dapat Santigi mesti store-nya ke saya, Pak. Ada lebih dari 10 pot itu akhirnya kumpulin semua Santigi. Lah mulai dari situ nggak ada yang buat belajar, nggak ada yang bisa ditanya. Akhirnya kita eksperimen sendiri. Kita repotin Santigi, sikat habis akar. Samain kayak sinergis. Aduh, iya. Waktu itu pengalaman lucu. Habis itu sambil jalan-jalan Semarang ada juga itu Pak Ustadz itu yang anggota dewan, Pak Ari, ada koleksinya juga bagus-bagus juga. Akhirnya ya kita ada ambil di situ juga. Ya sambil jalan akhirnya sampai kenal ke arah timur, terus ke arah timur lagi ke Lombok juga. Ke Lombok itu si Ketut, terus si ada kolektor juga, dia buka tanaman hias daerah Senggigi ya Pak Anto. Nah, Pak Anto itu malah saya ambil bahan dari beliau, 2 saya bawa sendiri Semarang. Yang 1 udah laku, tinggal yang 1 Masih ada sampai sekarang. masih ada itu yang tengah buncin itu. Dia bilang buyback. Malah sekarang Aku mau kudu ngomong piye. Berarti bener-bener minim tadinya awalnya tahu Santigi itu, keilmuannya pun belum punya. Waduh, sampai akar. Sikat, semua sikat. Iya. Sampai akhirnya sekarang koleksi Santiginya sangat luar biasa. Dan Semarang memang cocok. Panasnya dapat Pak ya. Dan daerah pantai juga kan Semarang. Tapi yang penting 1 dong, Apa tuh? amal perbuatan. Amal Balik Kalau lagi nggak ke ada situ amal ya. perbuatannya nggak bisa subur juga ya. Iya. Nah, Pak Bowo, mungkin buat teman-teman pengikut Ocon Bonsai ada masukannya yang baru main Santigi, bagusnya tuh seperti apa dan harus bagaimana, harus memulai dari mana gitu Pak Bowo. Yang prinsipnya kalau kita ini kan hobiis ya, yang dinamakan hobiis itu kan yang penting cinta dulu. Cinta, senang, suka. Kayak orang jatuh cinta tuh gimana sih? Kalau basicnya udah cinta, apapun akan dilakukan. Tuh. Hal yang termahal kita berikan sama tanaman bonsai, ya hal yang termahal itu perlu dicatat. Itu adalah bukan uang, Pak. Waktu. Benar. Paling mahal, setiap orang punya, ya kan? Dan itu menurut saya paling mahal, soalnya nggak bisa kita ulang kembali. Benar. Gitu. Bener ya orang bilang time is money, itu bener. Iya. Tapi nggak bisa diuangkan. Betul. Nah itu yang kita korbankan karena kita cinta, kita berikan sama si tanaman. Waktu itu, ya waktu itu apalah, mulai belajar lah, mulai cari bahan lah, mulai ya bikin lah. Yang terakhir utamanya kita bisa menjual dengan value sesuai kualitas. Benar. Jadi jangan sampai diusahakan kita jangan jual bahan. Seperti itu. Artinya kan apresiasi kita di bonsai itu kan dibayar lunas dengan kita jual bonsai, bukan kita jual bahan. Iya. Tiap pagi sore kita siram, ya kan? Iya. Signifikan sama value-nya lah. Benar. Seperti itu. Yang saya rasakan
1-2 tahun pertama memang nggak ada penjualan saya, Pak. Iya. Saya awal 2018 penjualan paling ya sempat saya kayak dulu waktu anting putri saya ambil dari Palembang, saya sebar sama teman-teman free, Pak. Saya ganti santiki semua. Iya. Teman-teman Semarang ya bukannya kita mau pamer karena waktu itu memang kita fokus ke santiki. Kesan tinggi. Jadi apapun kalau kerjaan itu kita fokus, kita serius, optimis. Nanti urusannya malaikat sama yang di atas lah yang baik lah. Ya kan Iya, namanya iya. manusia kan cuma usaha kan. Iya. Benar benar benar. Gitu. Berarti intinya tuh cinta dulu Pak ya. Iya, Cinta, nah, kita cinta akhirnya dikembangkan, ada apa itu tadi waktunya akhirnya. Ya nanti jalan sendiri. Nah, oke, baiklah teman-teman Ocon Bonsai, mungkin obrolan kali ini di tempatnya Pak Bowo saya tutup sampai di sini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya tutup dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Bowo. Terima kasih. Ya.